hatiku telah siap Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh Engkau. Jiwa kami meninggikan Engkau. Jiwa kami bersuka cita dan bersorak-sorak karena Engkau tanduk kekuatan kami, tanduk keselamatan kami, tempat kami berteduh, tempat kami bernaung. Karena sungguh besar Kau Allah kami, sungguh dahsyat dan ajaib. Kami memuliakan nama-Mu dan meninggikan firman-Mu. Sebab ada tertulis Engkau telah membuat firman-Mu dan nama-Mu tertinggi melebihi segala-galanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ada di pagi ini. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, sebab itu kami bersyukur Engkau ada untuk mengoreksi kami, Engkau ada untuk memperbaiki kami, supaya kami mencapai tingkat kesempurnaan di dalam Kristus Yesus yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Sebab hanya oleh firman Yesus Kristus kami memiliki iman, kami memiliki pengertian, kami memiliki pewahyuan. Sebab itu buka telinga kami supaya kami mengerti apa kehendak-Mu, mendengarkan apa yang dikatakan Roh-Mu bagi kami. Buka mata kami untuk melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu, melihat dan menghidupinya di dalam hidup kami, menjadi kehidupan yang diabadikan. Terima kasih Tuhan, membuka pikiran kami, supaya kami terus mengerti isi kitab suci ya Tuhan. Dengan demikian kami tidak tersesat ya Tuhan. Engkau membuka hati kami, supaya kami menerima firman-Mu secara utuh, untuk tinggal tetap di dalam diri kami. Dengan demikian ya Tuhan, kami bersinar seperti bintang-bintang-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah dan berbicaralah Tuhan, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, bagi kami semua lewat hamba-Mu ini.
Ketika hamba membuka mulut, Engkau Tuhan menyertai lidah hamba-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikannya sebagaimana yang dikaruniakan oleh Roh-Mu untuk disampaikan. Dengan demikian kami semua beroleh kasih karunia dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara dengar baik-baik, ya. Baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau beritahukan kepada saudara, mengapa di tempat ini nggak ada ibadah kaum bapak? Mengapa tidak ada ibadah lansia? Mengapa tidak ada ibadah pemuda-pemudi? Mengapa tidak ada ibadah wanita? Mengapa tidak ada ibadah sekolah minggu? Karena itu tidak tertulis di firman. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Itu tidak tertulis di firman, dan jangan tiru yang tidak tertulis di firman. Alkitab berkata dalam kitab Keluaran Yos, Musa berkata, satu kaki pun tidak akan tinggal. Kami, istri kami, anak-anak kami, harta kami, semua akan beribadah kepada Tuhan. Dari situ Musa tidak mengkotak-kotakan. Yang mengkotak-kotakan itu kerjanya denominasi. Ketika ada pelangkau dari Bimas Kristen, saya nggak isi lansia itu enggak. Saya bilang ini tidak ada, tak tidak ada. Kami ibadah. Ada tua, ada muda, ada anak-anak, jadi satu. Lihat jemaat mula-mula. Petrus nggak bilang, kau muda tersendiri, lansia tersendiri, bapak-bapak tersendiri, ibu-ibu tersendiri, nggak ada. Camkan itu baik-baik. Jangan pernah meniru. Jangan pernah meniru. Saya dan saudara hanya disuruh meniru apa yang ada dalam firman. Saudara ngerti? Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab berkata, itu yang 5.000 itu kan baru yang laki-laki kan, belum termasuk istri dan perempuan dan anak-anak. Mereka jadi satu enggak? Jadi satu. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Saudara jangan berpikir bahwa mereka anak kecil lalu mereka tidak mengerti apa yang disampaikan firman. Oh, jangan salah. Jangan salah, saudara. Dengar baik-baik. Justru yang menganggap diri dewasa tewas hanya 2 orang yang luput, Yosua dan Kaleb. Anda paham? Anda mengerti? Jadi Tuhan tahu. Biarkan, tidak apa-apa. Karena yang bekerja bagi mereka adalah Kristus. Bahkan Tuhan bilang, anak-anak seperti ini jangan halangi mereka datang kepadaku. Jangan lihat mereka santai-santai. Oh, tuh, karena iman timbul dari pendengaran. Saudara mengerti? Nah, ini saya perlu beritahu. Oh, kenapa gereja kita kok lain daripada yang memang harus lain? Jangan sama. Jangan sama, saudara. Karena Kristus hanya satu, nggak ada 2 Kristus. Perhatikan baik-baik. Hanya ada 1 Kristus. Tidak ada Kristus tandingan. Dan tidak ada gereja tandingan. Gereja hanya 1. Ya. Yang gereja-gerejaan itu dia dominasi. Ya, supaya saya dan saudara memahami, supaya saya dan saudara mengerti. Ya, kembali ke firman. Jadi denominasi yang mengkotak-kotakan. Dan saya beritahu, kalau ada di antara saudara yang masih lagi ikut wanita bijak, bertobat dalam nama Yesus. Saya tidak peduli sehebat apapun dia berkhotbah. Tapi kalau perempuan masih pakai celana, itu namanya bukan lagi perempuan. Dia telah menentang firman. Tidak peduli sehebat apapun nasihatnya. Dengar baik-baik. Cabut dan buang, bakar semua ilmu itu. Karena itu tidak akan pernah membantu Anda. Mana ada Tuhan suruh perempuan berkhotbah? Nggak ada. Tampil dengan cantiknya, cantik menarik, rambut dipotong, baru nasihati banyak orang. Diri sendiri aja udah melanggar firman, gimana mau jadi penasihat bagi orang lain? Ya kan? Kalau ada yang mengajak saudara, jangan pernah mau. Sekalipun orang sponsori, ikut wanita bijak tuh bayar loh minimal 500.000. Nah 600 kan? Nah iya kan?
Mau dapat firman, saudara mau dapat iman harus bayar. Ada nggak tertulis di firman? Nggak ada. Yang mau tersinggung, tersinggunglah. Ya, supaya Anda jangan berbuat kesalahan yang sama lagi. Ya kan? Nggak tuh, hati-hati loh. Benar-benar. Hanya ada satu penasihat, yaitu firman. Nggak ada penasihat yang kedua. Oh, ini serius. Serius. Buktikan sama saya bahwa wanita bijak bisa menolong Anda. Alkitab berkata bagaimana caranya saya dan saudara mau bijaksana? Mau tahu cara bijaksana? Harus ini aja. Dengar firman, lakukan. Nah kalau nggak lakukan, Anda bodoh, Anda nggak bijaksana. Dahulu saya tersesat. Ikut pria sejati, nggak sejati-sejati juga. Ya, sampai jadi panitia, dengar baik-baik loh ya. Jangan ngomong wanita bijak sama pria sejati depan saya. Saya jauh lebih senior dari Anda. Secara manusiawi, dengar baik-baik. Jangan ngomong depan saya. Saya jauh lebih senior dari Anda. Saya udah terlibat di situ, juga jadi ketua panitia. Sudah jadi ketua panitia, dengar baik-baik. Jadi pengurus lagi. Apa yang kita dapat? Enggak dapat. Hanya persekutuan dengan firman yang membuat saya dan saudara hidup. Ya kan? Satu session harus bayar berapa? Ngapain? Ya, kembali ke firman. Patokannya adalah firman. Lalu mungkin ibu-ibu berkata begini, bagaimana dengan anak-anak nih? Firman bilang, didik mereka waktu kamu bangun, waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan. Itu ada di kitab Ulangan. Didik berdasarkan firman. Oke? Makanya hai ibu-ibu, jangan titip anakmu pada pembantu atau baby sister. Bertobatlah. Kalau kamu masih titip anakmu sama pembantu sama baby sister, berarti kamu bukan perempuan, kamu betina. Anda mengerti? Ya. Berarti kamu bukan perempuan, kamu betina. Kalau sudah betina berarti sama seperti apa? Ingat ya. Didik anakmu sesuai firman. Bukan didik anakmu apa kata TV. Apa kata orang dah, apa kata firman. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Ajari anakmu kenal kitab suci sejak kecil. Siapa sini anak-anak yang belum punya Alkitab? Angkat tangan. Yang perlu bertobat anaknya ke orang tuanya. Pastikan semua anak-anakmu punya Alkitab masing-masing. Oke? Punya Alkitab masing-masing. Tadi saya lihat Prima dengan bangganya pegang punya dia. Ya harus masing-masing punya. Ada mana Alkitabmu? Loh, kamu belum punya? Hari ini beli di Gramedia itu ada. Ya beli. Rena sudah bisa baca belum? Sudah. Harus punya Alkitab juga sendiri. Masing-masing harus punya. Oke? Ya baik. Hari ini kita akan mendengar pesan dengan judul Penghalang Iman. Ya, penghalang iman. Penghalang iman. Mari kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12. Saudara-saudara saya yang dirangan, Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12. Ayat yang ke-24. Markus pasal 12 ayat 24. Bagaimana saudara-saudara kita di Rangan sudah dapat? Karena waktu saya di sana keluhan mereka adalah ini. Ya kan? Kadang mau tulis ayat di mana itu nggak kedengaran jelas. Nah makanya hari ini saya mempertegas Markus pasal 12 ayat
yang ke-24. Saya ngomong lebih pelan lagi. Markus pasal 12 ayat 24. Maka mari kita bangkit berdiri semua. Baik yang di ruangan luar sana, mari kita bangkit berdiri semua. Dan kita baca sama-sama ayat ini. Markus pasal 12 ayat 24. Hitungan yang ketiga mulai. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lagi. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, 2, 3 jemaat yang baca. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Amin, silakan duduk. Mengapa ada banyak orang ibadah memisahkan laki-laki dan perempuan, pemuda, remaja, lansia dan anak-anak? Oleh karena mereka tidak mengenal kitab suci. Ada mengerti? Mereka tidak kenal kitab suci. Mereka telah membuat satu perbedaan, seakan-akan ada satu perbedaan. Oh, golongan ini golongan yang berbeda, makanya dipisahkan. Tidak bisa, saudara. Mengapa ada banyak orang masih pede sampai saat ini? Sudah tahu yang perempuan tidak boleh pakai celana atau pakaian adopsi laki-laki, masih tetap pakai karena dia tidak kenal kitab suci. Dia tidak kenal. Mengapa perempuan masih tetap aja potong rambut? Karena dia tidak kenal kitab suci maupun kuasa Allah. Nggak kenal kitab suci. Mengapa perempuan masih sibuk ambil lipstick untuk kasih merah bibir biar kayak mulutnya burung beo? Kenapa? Karena dia nggak kenal kitab suci maupun kuasa Allah. Anda tahu bahwa Tuhan senang yang sederhana. Karena Tuhan kita Tuhan yang sederhana. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia nggak datang di upacara pesta besar-besar, lalu ada panitia penyambutan. Nah, justru karena dia datang dalam kesederhanaan, banyak yang tidak tahu siapa dia. Ya kan? Kamu sesat karena kamu tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi saya yang saudara harus kenal kitab suci, baru bisa menikmati kuasa Allah, baru hidupmu ada kuasa. Kenal dulu, memahami dulu, tinggal di dalam dulu. Paulus bilang sama Timotius, iman timbul dari pembacaan kitab suci. Berarti Timotius diwajibkan untuk mengenal kitab suci. Dari sejak kecil. Ibunya dan neneknya sudah memperkenalkan siapa Kristus kepadanya. Apa itu kitab suci? Kitab Taurat sudah diperkenalkan kepada Timotius. Bapaknya Timotius itu bukan orang Ibrani, tapi orang Yunani. Tapi ibunya berperan, hai Timotius, engkau harus mengenal iman nenekmu, iman ibumu, yaitu melalui kitab suci Timotius. Supaya engkau bertumbuh. Bukan kenal gerejamu, tidak. Tapi kenal kitab suci. Karena iman timbul dari pembacaan kitab suci. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi itulah yang membuat kita bertumbuh. Tapi mengapa orang masih tersesat dan menganggap dirinya benar? Karena dia nggak kenal kitab suci.
Mengapa masih tampil para pengkhotbah wanita sampai hari ini? Karena dia nggak kenal kitab suci. Jangan biarkan saudara tersesat. Ya. Saya nggak peduli sehebat apapun acara itu, nggak peduli. Pengkhotbah dari luar Samarinda nggak peduli. Nggak peduli entah itu dari planet manapun, saya tidak peduli. Mungkin dia dari angkasa ini, angkasa luar, nggak peduli. Tapi kalau dia seorang perempuan, Alkitab berkata, dia dilarang untuk mengajar firman. Jangan biarkan kepalamu disentuh oleh yang model-model gitu. Hei, dengar, bertobat. Saya pastikan hidupmu tidak akan lebih baik kalau kau nggak kembali ke firman. Ya kan? Kalau Anda terlalu banyak dengar sana, dengar sini, Alkitab berkata, bagi bangsa ini genap dan datang. Harus mesti begini, mesti begini, mesti begitu, mesti begini. Anda bingung. Datang sama penasihat si anu, sama si anu, mau dengar mana, tinggal mana. Maka sama dengan bingung. Hanya satu nasihat yang membuat Anda agak bingung. Kembali ke firman. Anda mau ditolong Tuhan kan? Ya dengan firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Saudara mau tahu mengapa perempuan tersesat? Mengapa perempuan tersesat, istrinya Adam tersesat? Karena dia telah membuka telinganya kepada pengetahuan. Bukan membuka telinganya kepada firman. Itu penyebabnya dia tersesat. Lalu akhirnya namanya diganti menjadi Hawa. Saudara tahu bahwa gereja sebenarnya adalah pralambang dari wanita kan? Dari perempuan kan? Nah, saya tanya. Saudara tahu nama istrinya Adam siapa? Namanya istrinya Adam siapa? Hawa. Yang bilang Hawa siapa? Perempuan. Perempuan. Kapan dibilang Hawa? Kapan? Jatuh. Ketika jatuh. Lihat kan? Seperti ibunya, denominasinya juga buat gitu. Mereka kasih nama. Sudah mengerti? Hello, sudah ngerti sejarahnya? Kalau sudah kasih nama, ya sudah. Jatuh, denominasi. Sebelumnya hanya perempuan. Gak ada nama, perempuan. Namanya perempuan. Tapi ketika jatuh, dikasih nama siapa? Hawa. Sudah tahu Hawa? Penuh hawa nafsu. Sudah tahu Hawa? Di bahasa Inggris itu apa tuh? Naik ya, gelap. Hah? Hah? Gelap ya? Artinya kegelapan. Sudah lihat. Hawa artinya gelap. Bisa nggak saudara melakukan yang baik di dalam gelap? Makanya nggak jelas. Perempuan itu jatuh karena dia membuka telinganya kepada pengetahuan. Buka telinga Anda kepada firman supaya Anda tidak jatuh. Nah sekarang kan sudah jatuh nih. Yesus datang. Yesus yang benar jadi berdosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang tidak benar diangkat lagi, diadopsi lagi untuk dibenarkan. Tahukah saudara? Bahwa Kristus telah menguduskan saya dan saudara sekali untuk selamanya. Makanya jangan coba-coba bermain-main lagi dengan makanan yang basi. Saya tanya, adakah saudara main makanan basi kemudian cium tangan, wih wanginya? Ada? 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 Kalau saudara bilang wangi, ada yang salah dengan indramu. Ada yang salah dengan penciuman. Ada yang salah dengan sarafmu. Ya kan? Jadi jangan lagi kembali. Kita harus kembali ke firman. Lihat,
Yang bertanya ini kan orang Saduki. Mereka bertanya kepada Yesus tentang nih, Tuhan, itu loh. Mari kita baca. Ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah memperistrikan dia. Telah mengistrikan dia. Saudara perhatikan, Alkitab berkata orang Saduki tidak pernah percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena mereka nggak percaya, mereka bertanya. Lalu Yesus bilang, kamu sesat. Karena kamu tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah. Mereka jual nama nabi mereka, yaitu Musa. Mereka hanya copot sepotong ayat, tapi tidak tahu aturan yang seterusnya. Makanya jangan jadi kekristenan yang suka nyomot-nyomot. Jadilah kekristenan yang seutuh sesuai firman. Ketika ada yang bertanya sama saya, Pak Tony, Kristen apa? Protestan? Tidak. Katolik? Tidak. Terus Kristen. Bilang Kristen. Selesai. Kok begitu? Baca firman. Biar Anda tahu jawabannya. Suruh baca firman. Ya. Suruh tahu apa itu? Saduki ini organisasi. Saduki Farisi itu organisasi. Makanya ketika Yesus datang, Saduki maupun Farisi tidak kenal. Tidak kenal. Umat Tuhan, Alkitab berkata, kamu sesat karena kamu tidak kenal kitab suci. Dan kalau sudah sesat, maka Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau kitab suci. Nah, Anda punya Alkitab di rumah, jangan disimpan, baca siang malam. Ya. Saya mau bertanya, siapa sini yang baca Alkitab rutin siang malam? Angkat tangan. Rutin siang malam. Kamu bagaimana, Retli? Malam. Berarti kamu lo kaki sebelahnya masih kesakitan. Ibu Dewi gimana? Siang. Lalu kaki sebelahnya ke wanita bijak. Bertobat ibu. Ya. Saya serius, ibu benar. Saya nggak peduli apa penilaian ibu tentang saya, tapi ibu salah, saya harus tegur. Anda mengerti? Anda mengerti? Biar semua dengar dan jangan ulangi seperti yang Anda lakukan. Ya. Yang membuat kakimu tegak berdiri hanyalah firman. Jangan ibu bilang aku ambil ilmunya. Tunjukkan sama saya bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah Anda. Hello? Tunjukkan. Ada? Yang temukan di Alkitab ada? Bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah? Kita hidup karena iman dari pendengaran akan firman Kristus. Ini bukan saat lagi saudara
elus-elus gini enggak. Salah pokoknya tegur. Nah, ini masih tegur. Ini masih tegur. Rotan itu nanti. Ada waktunya. Ya. Kalau sampai rotan, aduh sakit. Dari mana datangnya? Ya sadar diri lah. Ya. Sekarang kita ini sedang diuji loh. Anda mau dengar suara yang mana? Ya. Anda harus dengar suara yang mana? Jadi penyebab setiap orang tersesat dan imannya tidak bertumbuh. Bahkan kalau sudah tidak bertumbuh berarti akan mati. Iya kan? Karena kehidupan sudah tidak ada. Karena tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah. Tidak ada kuasa yang memberi kehidupan. Sebab yang memberi kehidupan hanya firman. Melalui pengenalan akan kitab suci. Karena Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda dalam berbicara sudah mulai kutip, wih, ini loh, aku baru pulang wanita bijak, wek, ya kan? Oh, aku baru pulang dari pria sejati, wek. Wah, langsung ngomong aja, Bu, Mas, D, stop aja ya. Ada saya punya berita lebih baik. Ada tertulis di Alkitab. Anda mau dengar mana? Kalau tidak, tapi begini, oke, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini. Pulang, tinggalin, jangan dilanjuti. Nanti Anda kayak Hawa, kayak perempuan itu jatuh. Dia seharusnya tinggali, enggak, dia bertahan. Enak juga ya pengetahuan ya, enak ya, enak ya, enak apa? Jatuh dia. Kita baca lagi. Lukas pasal 9 ayat 41. Lukas 9 ayat 41. Lukas pasal 9 ayat 41 katakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini ketika ada seorang ibu, ada membawa anaknya, ada orang yang membawa anaknya untuk didoakan sama murid-murid. Murid-muridnya tidak mampu. Lalu Yesus bilang, hai kamu angkatan yang sesat dan yang tidak percaya, berapa lama aku harus sabar? Jadi ketidakpercayaan mendatangkan apa? Penyesatan. Jadi tidak percaya adalah dosa. Ketika saya dan saudara sudah tidak percaya firman, maka itu adalah dosa. Dan itu akan membawa kita kepada penyesatan. Yesus bilang, berapa lama aku harus sabar terhadap kamu? Hai kamu angkatan yang sesat dan yang tidak percaya. Makanya mari kita percaya, minta sama Tuhan, supaya Tuhan menaruh di dalam hatimu kasih karunia untuk percaya akan firman. Karena percaya firman ini dibutuhkan kasih karunia, saudara. Loh, percaya firman ini dibutuhkan kasih karunia. Nggak ada hubungan dengan kepandaian dan kecerdasan saudara. Lihat di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya kan? Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah. Untuk Anda memiliki iman, Anda butuh kasih karunia. Supaya Anda memiliki iman untuk percaya. Ya. Jadi kalau Anda sudah mendengar ragu-ragu, Tuhan ampuni saya. Berikan hamba-Mu kasih karunia supaya ada iman.
Dan itulah yang membawa hidupku dan hidupmu kepada keselamatan. Dikatakan di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi 100% karya Allah bagi saya dan saudara. Kita ini ciptaan Allah, didaur ulang kembali di dalam Kristus Yesus. Yang sudah rusak ini, biasa barang yang rusak kan jelek. Adakah saudara berkata barang yang rusak itu bagus? Itu jelek. Tapi ketika Allah datang, dia ambil yang rusak, dia taruh di tangannya. Ya kan, dia letakkan di dalam tubuh Yesus. Diletakkan dalam tubuh Yesus, kemudian kena kepada darah Yesus yang adalah kehidupan itu. Wow, ketika keluar jadi lebih indah, jadi menjadi bagus, asli. Yang rusak jadi hilang, yang bengkok jadi lurus, yang tidak benar jadi benar, yang salah jadi betul, yang miring jadi nggak miring lagi. Jadi yang masih punya kaki satu, Anda bayangkan ya, yang hanya baca firmannya siang, jalannya gini. Berapa lama Anda bisa bertahan? Pasti jatuh. Yang baca firmannya malam, hanya gini. Pasti jatuh. Coba, Retin coba kamu jalan kaki satu sampai di dapur aja. Coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Makanya baca firman siang malam. Bu Dewi, bisa nggak? Jalan pakai kaki satu sampai rumah? Iya, baca firman siang malam. Jangan jadi orang pincang, nggak bagus. Harus normal. Iya kan? Kristen yang benar itu normal. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan saudara pincang, normal. Ingat loh, firman bilang renungkan firman siang malam. Siang malam. Jangan alasan aku sibuk. Sibuk saudara dengan Daud, sibuk siapa? Daud tuh raja loh. Lebih sibuk Daud loh. Tapi dia 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Baca aja di firman ada, di Mazmur 119 ada. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Dia merenungkan firman siang dan malam. Itulah yang memberi hidup. Jadi yang berikut yang membuat seseorang imannya nggak bertumbuh karena dia tidak percaya. Yang tadi karena tidak mengenal kitab suci. Yang tadi pertama, ya, tidak mengenal kitab suci. Yang kedua karena tidak percaya. Jadi saya dan saudara harus menanggalkan sifat tidak percaya itu. Ada cerita di Alkitab di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ya kan? 2 Raja-Raja pasal 7. Tentang ada seorang ajudan raja. Seorang ajudan raja. Karena dia tidak percaya kepada firman, dia mati, saudara. Ya kan? Akibat tidak percaya firman, mati. Kita lihat 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai 2, kemudian lanjut ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, 2 dan 19. Saya baca bagi saudara. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lihat penggenapannya ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah, akibat kita nggak percaya firman, menolak firman, menghina firman, mati. Mati, saudara. Imanmu jadi mati karena Anda tidak percaya firman. Seorang hamba Tuhan namanya Marion Bilan Branham, dia berkata begini, kalau di dalam darah seseorang kekurangan gizi, dipastikan orang itu pasti sakit-sakitan. Demikian juga kalau di dalam jiwa saudara kekurangan subsidi firman, imanmu pasti akan sakit-sakitan. Tapi kalau darah saudara cukup gizi, makannya yang bergizi, makannya yang tepat, 1 hari 3 kali makan rutin, maka darah Anda sehat, nggak sakit-sakitan. Ya. Sama juga dengan jiwa saya dan saudara, kasih makan firman waktu siang maupun waktu malam, supaya imanmu tidak sakit-sakitan, tetap fit, kuat. Karena hanya iman yang melakukan yang tidak ada menjadi ada. Hei, bagaimana Riani? Anda masih alfa baca firman? Rajin sudah? Wah, puji Tuhan lah. Terus tingkatkan. Ya. Karena imanmu mati karena tidak percaya firman. Sama seperti ajudan raja. Orang, aku kan ajudan raja. Pasti jaminan, terjamin kan? Betul enggak? Kalau seseorang menjadi ajudan orang besar kan, wah terjamin. Saya mau beritahu, kemungkinan gaji pokoknya nggak tersentuh. Dia lo jalan sama raja, ya raja makan, dia makan dah. Makan ajudan. Namanya ajudan, di mana raja duduk, dia ada di situ. Loh, raja makan, dia makan. Tapi dia mati gara-gara menolak firman. Hello? Alkitab berkata seorang raja tidak besar kuasanya, bukan karena kedudukannya. Oh enggak, Alkitab bilang hanya raja yang takut akan Tuhan yang punya kuasanya besar, hidup sesuai firman. Kalau di luar itu enggak bisa. Lanjut, apa yang merupakan penghalang pertumbuhan iman? Yang pengertian kita sendiri. Pengertian kita sendiri. Kita baca Amsal 3 ayat 5. Saya kasih ayat-ayatnya sama saudara. Amsal 3 ayat 5.